Gawat! Kamu menelan sesuatu yang harusnya nggak masuk ke mulut atau bahkan sampai ke perut. Dan tadi kamu mendengar suara dengungan di sekitarmu sebelum membuka mulut untuk minum jus dengan santai. Walau bentuknya mirip, yang kamu telan bukan tawon. Jelas, itu adalah kerabat tawon yang ukurannya lebih besar. Panjang hornet bisa sampai 5,5 cm. Nggak mudah ditelan pastinya, tapi masih mungkin. Hornet punya 2 sayap, antena, 6 kaki, dan mata besar yang gelap. Warnanya beragam. Tapi sebagian besar hornet punya tubuh hitam dan merah kecoklatan dengan garis-garis kuning atau putih. Hornet adalah bagian dari keluarga tawon, tapi jauh lebih besar dan lebih lebar dibanding tawon biasa. Sama seperti sepupunya, hornet punya penyengat runcing di ujung tubuhnya dan lumayan halus sehingga tidak lepas setelah menyengat. Sengat ini terhubung ke kelenjar tempat racunnya berada. Hornet jantan cenderung agresif terhadap penyusup, tapi cuma hornet betina yang bakal menyengatmu. Rasa sakit yang kamu rasakan saat disengat hornet pun jauh lebih menyebalkan dibanding sengatan tawon. Sengatan hornet mengeluarkan lebih sedikit racun dibanding sengatan lebah, tapi akibatnya akan lebih terasa karena racunnya mengandung lebih banyak zat kimia bernama asetilkolin yang menyebabkan rasa tidak nyaman. Seekor hornet mungkin mendekatimu karena hari ini cerah dan indah. Cuacanya sempurna bagi hornet untuk berkeliaran, dan karena ada makanan yang kamu bawa ke acara piknik, mungkin ada sarang hornet di dekat sana. Hornet nggak terlalu agresif, jadi mereka nggak bakal ngejar kamu buat menyengat. Tapi kalau sampai masuk ke mulutmu, hornet pasti bakal ketakutan dan kesal. Jadi dia akan mencoba mencari jalan keluar dan melindungi diri dengan cara apapun. Sama halnya waktu berada di luar, dia akan menjadi lebih agresif dan mencoba melindungi sarangnya kalau kamu terlalu dekat, dan dia akan menganggapmu sebagai ancaman. Kalau hornet menyengatmu di tenggorokan atau mulut, titik sengat dan area di sekitarnya mungkin akan bengkak, jalur napasmu mungkin tertutup, dan kondisimu bisa amat sangat buruk, terutama kalau kamu alergi terhadapnya. Terus, kalau hornet yang sama entah bagaimana berhasil sampai ke perutmu dan bertahan di sana, perutmu dipenuhi enzim dan asam yang mampu memecah makanan. Jangan salah, asam ini adalah cairan encer dan tidak berwarna yang bisa melarutkan sejumlah objek kuat, misalnya tulang dan logam, atau bahkan organ lain dalam tubuhmu. Dengan begitu, hornet tadi pasti kesulitan bertahan hidup di sana. Tapi kalau entah bagaimana dia bertahan dari asam dan berhasil menyengatmu, lapisan perutmu yang kuat dan tebal kemungkinan akan melindungimu dari luka. Dan hornet itu bahkan gak akan sempat untuk mencoba menyengatmu sekali lagi, karena asam tadi kemungkinan terjadinya sangat kecil. Tapi kalaupun terjadi, mungkin itu pas cuacanya hangat, karena hornet tidak aktif pada musim dingin. Saat di luar makin dingin, satu-satunya yang bisa kamu temukan adalah sarang mereka yang sudah terbengkalai. Ratu muda yang baru adalah satu-satunya hornet di sarang yang bertahan hidup bersama telur-telurnya. Mereka melindungi telur di area yang relatif aman, seperti di dalam tempat tinggal manusia atau di bawah kulit pohon. Hornet adalah serangga sosial yang mengunyah kayu dan mengubahnya menjadi bubur kertas. Begitulah cara mereka membangun sarang. Mereka tumbuh dewasa dari telur di dalam nyamannya sarang. Sang ratu bertanggung jawab atas sarang dan satu-satunya anggota yang berkembang biak. Betina lainnya mengerjakan tugas bersama, seperti mengumpulkan makanan, membangun sarang, melindungi seluruh koloni, dan memberi makan anak-anaknya. Kehidupan mereka dimulai pada musim semi, saat sang ratu muda tumbuh menjadi pekerja yang mengambil alih tugas-tugas di dalam sarang. Hornet memakan getah pohon, tapi mereka juga predator yang cukup rumit yang berburu lebah, lalat, dan serangga lainnya. Mereka lebih suka bersarang di tempat-tempat yang relatif tinggi di atas tanah, seperti pucuk pohon atau atap. Tempat ini lebih tertutup dan aman bagi mereka untuk menjaga kehidupan yang damai. Kalau beberapa di antara mereka memutuskan untuk bersarang di dalam tanah, mereka akan mencari tempat-tempat yang sudah terbengkalai, misalnya ladang atau liang, dengan harapan gak akan ada yang mengganggu mereka di sana. Mereka hanya menggunakan sarangnya 1 kali. Hornet gak bakal kembali dan memakai sarangnya lagi dari tahun ke tahun. Ratu beristirahat dan berhibernasi di suatu tempat sampai mereka memilih lokasi sarang baru pada musim semi. Lebah adalah sepupu jauh tawon dan hornet. Mereka berevolusi dari tawon pemangsa purba, tapi pohon keluarganya terpisah lebih dari 100 juta tahun lalu. Tawon purba itu mirip dengan hornet. Mereka mengumpulkan makanan untuk keturunan dan membangun serta mempertahankan sarangnya kapanpun diperlukan. Lebah bukanlah predator.
Lebah itu vegetarian yang biasanya memakan bunga. Tapi nenek moyang mereka lebih mirip tawon masa kini, karnivora. Mereka sering menyengat dan melumpuhkan serangga lain dan membawanya untuk dimakan bersama di sarang. Tawon soliter juga menggunakan sengatnya untuk menjauhkan diri dari pemangsa. Sementara lebah dan tawon yang lebih sosial menggunakannya untuk mempertahankan sarang. Terkadang, lebah juga menyengat lebah lain jika mereka melihatnya sebagai potensi bahaya. Saat menjaga sarangnya dari makhluk asing, beberapa lebah bertindak seperti penjaga yang diam di dekat pintu dan mengendus setiap lebah yang mencoba masuk. Jika mereka merasa itu adalah lebah yang datang dari sarang lain untuk mencuri nektar mereka, para penjaga akan menggigit si penyusup dan bahkan menyengatnya kalau perlu. Lebah biasanya nggak seagresif tawon, bukan cuma karena sifatnya yang damai dan non-predator. Mereka nggak akan bertahan hidup setelah menyengatmu, jadi mereka akan menggunakan jurus ini cuma saat merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk mempertahankan diri atau sarangnya. Lebah punya duri di sengatnya, dan duri itu lepas setelah menyengat. Lebah nggak bisa bertahan hidup sebab harus mengamputasi sendiri sengatnya setelah menusuk kulit manusia. Dan setelah itu, lebah akan kehilangan otot penting, organ pencernaan, kelenjar, dan kantung racunnya. Akan ada lubang yang menganga di ujung perutnya. Lebah secara teknis bisa bertahan hidup setelah menyengat seseorang, tapi kulit mamalia terlalu berserat, bikin sengatnya nggak bisa lepas. Sementara lebah menusukkan sengatnya itu sedalam mungkin. Jadi saat seekor lebah mencoba melarikan diri, semua sudah terlambat. Meski begitu, ada lebah madu yang bisa bertahan hidup dan bisa menyengatmu beberapa kali, yaitu ratu lebah. Mereka jarang meninggalkan sarangnya, tapi siapa tahu, sang ratu bisa hidup sampai 5 tahun. Dan pada puncak kekuatannya, dia bisa bertelur sampai 2000 telur per hari. Yup, lebah madu memang keren. Mereka punya 5 mata, 2 di depan dan 3 di atas kepala. Mereka bahkan punya rambut di mata. Rambut ini membantu mereka menentukan kecepatan terbang dan arah angin untuk bernavigasi. Mereka jago banget kalau soal terbang. Bayangkan kamu melintasi beberapa negara tanpa jaringan kereta api dan jalan raya. Mustahil kan? Tapi buat lebah sih enteng. Mereka punya jalur lebah, yaitu jalur serangga yang melintasi kota dan pedesaan kita. Jalur lebah menciptakan jaringan imajinatif indah yang menghubungkan kawasan satwa liar menjadi satu, mirip jalur kereta manusia. Mereka juga menggunakan posisi matahari saat bernavigasi. Selain itu, mereka mungkin juga bisa merasakan medan magnet bumi. Lebah juga punya mata yang nggak cuma berbulu, tapi juga sensitif terhadap cahaya terpolarisasi. Cahaya ini bisa menembus awan yang cukup tebal. Itulah sebabnya lebah bisa dalam tanda kutip melihat matahari meski kita tidak bisa. Lebah punya 4 sayap, 2 di tiap sisinya saling terhubung, membentuk satu pasang sayap yang lebih besar saat terbang, lalu terlepas kalau lagi nggak terbang. Lebah juga penari yang cukup hebat. Tarian ini adalah cara mereka saling berkomunikasi. Mereka punya 2 jenis tarian, tarian berputar dan tarian bergoyang. Saat melakukan tarian berputar, mereka mengirim pesan bahwa makanan ada di dekatnya. Saat melakukan tarian bergoyang, berarti makanan mereka lebih jauh. Lebah tinggal di berbagai tempat, bukit pasir, tebing lunak, lahan basah, padang rumput kapur, rawa-rawa, padang rumput, dan tebing laut. Lebah berdengung saat terbang karena tidak mengepakkan sayapnya secara langsung. Otot terbang mereka menarik dinding dada yang elastis dan membuatnya bergerak keluar masuk. Lebah punya otot tertentu yang bisa berkontraksi beberapa kali, hanya dari satu impuls saraf. Karena semua ini, lebah mengepakkan sayapnya dengan kecepatan 200 Hz atau 200 kali per detik. Dan itulah yang kita dengar dan rasakan sebagai dengungan. Lebah juga menghasilkan suara itu kalau lagi nggak terbang, tapi cuma mau ngambil serbuk sari dari bunga dan menggoyangkannya ke tubuh mereka. Bumblebee punya kaki yang bau. Mereka meninggalkan jejak bau kaki ini di bunga tempat mereka mendarat. Baunya sangat kuat sehingga bumblebee lain bisa mendeteksinya bahkan 24 jam kemudian. Dan itulah yang dilakukan bumblebee. Mereka menggunakan jejak kaki bau ini untuk membedakan aroma lain dan membedakan aroma mereka sendiri, aroma lebah asing atau mungkin kerabat mereka. Artinya, mereka bisa lebih mudah dalam mencari makanan karena bisa menghindari bunga yang telah dikunjungi serangga lain.